Hari ini Bro TV sedang berada di kawasan Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, dalam rangka mengikuti seminar nasional yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan di hadapan Bro TV ini, mungkin Bro Sepor pernah terkenang kembali beberapa tahun yang silam. Tiga rangkai ini yang juga pernah Bro TV wawancara. Dan kali ini, sebelum saya masuk ke topik, saya keterangan dulu Bang, sebagai Ketua Pemil Jabar dalam rangka pelaksanaan Senat Nasional dengan tema Kupas Tuntas Peraturan Menteri ya? Permen 3 2023. Silakan Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa hari ini acara Kupas Tuntas Permen ATR nomor 3 tahun 2023 luar biasa direspon oleh seluruh rekan, baik yang hadir luring ataupun daring. Dan kalau melihat kedua rekan Ketua Pengwil terdekat dari Jawa Barat, yaitu Pak Ruli dari Pengwil DKI dan Pak Periasman dari Pengwil Banten, mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan ini memberi manfaat, karena saya lihat anggota dari luar Jawa Barat juga luar biasa dan sangat banyak yang ikut acara ini. Dan sedikit mungkin tadi kalau misalnya Pak Mahfud menanyakan apakah ini yang pernah diwawancara bertiga kilas balik beberapa tahun ke belakang, sebetulnya enggak juga sih, enggak juga ya. Jadi saya sih berharap bahwa kami berharap kita semua baik-baik saja, tapi beri kami ruang untuk istilahnya bicara, ruang untuk istilahnya menyampaikan sesuatu yang memang dulu pernah kami lakukan, sesuatu yang benar, sesuatu yang keluar dari hati, dan sesuatu yang memang akhirnya membawa kebaikan. Kita mulai di sini dengan Semnas di sini. Saya mengundang kedua beliau, Ketua Pengwil ini, dan kebetulan hadir. Ya, kami sedikit berbincang-bincang tentang banyak hal mengenai IPAT. Selebihnya mungkin Pak Ruli ataupun Pak Periasman bisa menambahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, rekan saya, Ketua Pengwil IPAT Jawa Barat atas undangannya, dan saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Pengwil IPAT Jabar atas terselenggaranya acara seminar nasional ini. Acara seminar nasional ini sangat bagus sekali dan insya Allah bermanfaat untuk anggota IPAT yang ada di wilayah Jawa Barat ini ya. Nah, terkait dengan prakongres atau kongres yang akan diselenggarakan oleh PP IPAT, saya berharap baik prakongres maupun kongres ini bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Dan kami berharap tidak ada kalau dulu ada save IPAT yang pertama, dan kami berharap tidak ada save IPAT yang selanjutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada sahabat kami TOC, Ketua Pengwil IPAT Jawa Barat, yang dalam kurun waktu beberapa dekade ini memang paling aktif lah di Jawa Barat ya. Jadi dan alhamdulillah kami selalu diundang, karena mungkin udah satu perjuangan atau apalah namanya, saya nggak tahu. Tapi yang penting kita berbuat untuk anggota. Dan insya Allah kami pun di Banten hari Jumat besok tanggal 28 ada pembina juga secara keseluruhan anggota, dan insya Allah dihadiri oleh Pak Menteri. Dan saya juga dalam hal ini mengundang juga rekan-rekan saya yang Pak Ruli sama TOC untuk hadir nanti di Banten. Kemudian terkait dengan suasana hati kita di saat ini terhadap organisasi kita, terutama IPAT dan juga ini,
boleh dikatakan kita prihatin, tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak melebar kemana-mana dan insya Allah bisa diurai satu persatu. Dan kami berharap memang organisasi ini harus dipimpin secara benar. Jadi tidak ada akal-akalan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Kita terbuka aja karena ini adalah milik anggota. Jadi organisasi ini milik kita bersama, bukan milik segelintir orang. Itu saja mungkin yang kami harapkan. Mudah-mudahan semua kita memahami bahwa suara anggota adalah suara untuk kita bersama, untuk kebaikan dari IPAT dan ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa kita lalui dengan kesabaran, kemudian kegembiraan, dan semua anggota juga menerima. Demikian, terima kasih. Ketua Penggil, Bang Peri, Bang Lusius, Bang Ruli, ini bukan rahasia umum lagi di media sosial. Kita sudah beredar semua informasi yang dikeluarkan oleh pengurus pusat, di mana sudah tercantum nama-nama bakal calon yang lulus tim verifikasi. Baik yang pertama itu ketua umum, yaitu Bang Ahad, ketua umum IPAT saat ini, dan kalau tidak salah ada sekitar 9 bakal calon Dewan Majelis Kehormatan Pusat. Tanggapan gimana nih? Sedangkan yang saya coba konfirmasi, saya coba cek informasi ke daerah, belum ada yang namanya rapat anggota menemukan nama-nama, tapi sudah muncul nama-nama itu. Tanggapan gimana? Boleh? Siapa dulu? Boleh silakan. Boleh, saya dulu sebentar. Dari Banten dulu. Sebetulnya kami berharap untuk semua ini bisa dilakukan dengan fair. Kalau kita di adat timur ini biasanya kita menjaga keharmonisan, dan biasanya kalau adat timur itu nggak pernah orang menonjolkan diri. Biasanya sesuai dengan kebiasaan kita, kalau untuk sesuatu pimpinan yang dianggap penting itu lahirnya dari bawah harusnya. Jadi tidak lahir dari seseorang atau dari pribadi. Jadi kalau seperti biasa kita melakukan pemilihan, itu pencalonan itu dari bawah mestinya. Tetapi saya tidak tahu karena memang saya kemarin di Depok tidak hadir karena kebetulan ada musibah. Kebetulan saya sudah mendaftar tapi nggak bisa datang. Di situ mungkin ada perubahan-perubahan yang mungkin di luar dugaan kita, yang mungkin banyak anggota tidak menginginkan. Karena di sini sistem itu mestinya mengayomi seluruh anggota dan memperhatikan kepentingan kita bersama. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi kemarin di Depok, sehingga sistem pemilihan pencalonan ini agak ada perubahan yang kira-kira besar sekali gitu dan luar biasa. Mungkin ini yang perlu kita cermati bersama, apakah ini bisa menjaga keutuhan kita atau gimana. Mudah-mudahan pikiran-pikiran di sebagian anggota yang kiranya bisa diluruskan lagi, mudah-mudahan bisa dicermati juga oleh yang di atas gitu. Mungkin itu dari saya. Dari saya, kita semua harus menghormati ya dan mengapresiasi rekan-rekan yang sudah mencalonkan diri ya. Kalau untuk MKP saya rasa nggak ada masalah ya, karena ini juga yang mengisi untuk formasi MKP itu sudah lebih ya, 9 ya. Tapi kalau untuk ketum ini baru 1 gitu ya, baru 1. Nah, kalau masih memungkinkan saya rasa ini kan namanya pesta demokrasi ya, pesta demokrasi. Kalau calonnya hanya 1, kurang tercermin demokrasi. Kurang tercermin demokrasinya, atau kurang meriah lah. Nah, saran saya kalau memang masih bisa dimungkinkan ya dan sesuai aturan, mungkin bisa dibuka kembali untuk calon-calon ketum IPAT yang baru. Itu saja. Makasih. Terus terang, kalau setelah beredarnya surat hasil tim fair dan tim lih itu, saya yang paling direpotkan menerima sekian banyak pertanyaan. Bukan, jadi nama saya ada di situ, dianggap tidak lolos.
orang ngejar saya, kenapa katanya gitu. Jadi aduh, setelah surat itu beredar luar biasa. Yang kenal sudah pasti, yang nggak kenal pun saya lihat yang masuk ke HP saya pertanyaan itu. Saya terus terang tidak biasa banyak bicara. Saya hanya menjawab, silahkan tanya tim Fair atau tim Li kenapa saya tidak lolos. Silahkan aja tim Fair atau tim Li yang menjelaskan. Karena pada awalnya juga saya sebetulnya tidak punya ambisi, tidak punya niat untuk mencalonkan diri. Hanya hari terakhir itu beberapa ketua Pengwil ngobrol, saling kontak, sudah tahu belum bahwa proses pencalonan Caketum hanya satu yang lolos. Apa tidak sebaiknya beberapa ketua Pengwil mencoba untuk mendaftar waktu itu, kalau nggak salah begitu ya. Jadi kita rame-rame sama-sama mencoba, padahal itu hari terakhir dan sudah jam 8 malam kalau nggak salah. Jadi dengan persyaratan yang memang saya seadanya saja. Saya pikir kalau misalnya lolos ya nggak apa-apa, kalau ada yang kurang ya mungkin bisa nyusul. Jadi saya juga lihat dari sisi waktu hari terakhir, dan saya juga mengukur diri, kita orang timur nggak mungkin saya mencalonkan, cuma karena memang kontak-kontak di antara ketua Pengwil gitu. Tapi saya setelah hasilnya keluar tidak apa-apa juga, karena memang pada dasarnya kita memang tidak punya ambisi ke sana. Cuma saya jadi repot, nama saya beredar di surat yang hasil tim Fair dan tim Li itu. Mereka tanya kenapa saya nggak lolos. Saya nggak mau jawab, saya bilang silahkan tim Li dan tim Fair saja yang menjawab ya, begitu. Kalau untuk perubahan dengan rumah tangga itu, enggak. Presidium ketua Pengwil. Apakah ada perubahan itu ketua Pengwil sempat membahas hal tersebut? Nah ini menurut versi PP memang itu sudah dibicarakan dalam rapat yang di Depok, rapat pleno yang di Depok ya. Tapi menurut saya memang ya, kalau memang itu sudah ditetapkan harus kita hormati, harus kita patuhi aturan itu ya. Tetapi saran saya ke depan ini aturan yang seperti ini jangan dipertahankan. Karena apa? Karena akan sulit. Saya lihat untuk jadi ketum ini persyaratannya sangat ketat sekali gitu. Dan kalau aturan ini dipertahankan, kita akan sulit mendapatkan kader-kader yang bisa menjadi ketua umum IANI gitu. Itu saja. Mungkin sedikit saya menambahkan, kemarin itu ada satu syarat yang dipertanyakan oleh sekian banyak ketua Pengwil, dan atau dari syarat untuk menjadi caketum itu, dan atau pernah menjadi ketua Pengda. Nah, tapi sebetulnya kita itu dan atau ya, tapi di situ diwajibkan seolah-olah dan. Oh, berarti 3 syarat. Iya, jadi banyak sekali rekan ketua Pengwil yang sudah menjadi ketua Pengwil tapi belum melewati jenjang ketua Pengda. Sebetulnya kan kita paham nggak setiap orang mungkin langsung terpikir dulu menjadi ketua Pengda, mungkin masih konsentrasi kantornya atau mungkin belum aktif di organisasi. Jadi syarat itu atau kata dan ataunya itu ya yang memang ketua Pengwil, beberapa ketua Pengwil menyayangkan dan sedikit mempertanyakan. Rasanya waktu itu yang dibahas itu dan atau betul ya, bukan hanya dan. Jadi saya juga kalau melihat peluang ketua Pengwil yang lain yang luar biasa banyak dan bagus, peluangnya untuk mendaftar itu jadi tertutup karena mereka belum pernah menjadi ketua Pengda. Jadi sekali lagi, kalau misalnya masih dibuka ruang untuk bicara, masih bisa dibuka ruang, betul tadi kata Pak Ruli, kalau seandainya ada perpanjangan atau dibuka lagi, memungkinkan itu ya Pak Ruli ya, mungkin kita bisa paham bahwa kondisi ini harus bisa kita terima ya. Silakan Pak Ferry. Satu lagi pertanyaan terakhir, tiga-tiganya saya berharap menjawab. Ini kan bukan isu ya, bukan polemik juga, tapi sebuah bola panas ini sudah meluncur ke lapangan dan sudah mulai ada percikan di bawah. Nah, sebagai ketua Pengwil melihat percikan yang terjadi di bawah, terutama di kalangan anggota khususnya PPAD,
langkah apa yang harus dilakukan oleh para ketua pengurus untuk meredam hal tersebut? Kalau di bawah itu kan banyak kepala ya, banyak pemikiran dan tidak sama. Di antaranya karena ini ada aturan yang telah meloloskan satu caketum. Nah, mungkin kami berharap sih jangan satu gitu, supaya jangan bergejolak di bawahnya, seperti yang terjadi di satu Pengda kemarin kan. Sekarang ada beredar kata-kata lawan kotak kosong. Itu saya kalau bisa jangan ada terjadi begitu. Jadi kalau tidak menginginkan terjadi begitu ya kita tambahkan calon caketumnya. Jadi biar demokrasi ini betul-betul berwarna gitu, jangan monoton seperti ini. Jadi kami berharap masih banyak ketua-ketua Pengwil atau rekan-rekan yang lain yang berpotensial sekali untuk menjadi caketum tapi terhambat dengan syarat-syarat yang kira-kiranya tidak biasa kita temui di organisasi kita ini. Itu menurut saya. Nah, lalu Bang, satu lagi yang belum kejawab. Apa yang harus dilakukan oleh Ketua Pengwil untuk meredam hal tersebut, dan apakah sudah ada sosialisasi dari ART ke Pengwil yang lain? Kami sendiri di Banten belum ada sosialisasi karena itu kalau nggak salah baru dikirim lewat WA dan belum ada juga perintah untuk sosialisasi dari PP. Jadi kami belum memberikan sosialisasi ke anggota. Tapi sepertinya anggota sudah paham sekali gitu sebelum kita sosialisasi dengan keadaan ini. Dari Jawa Barat? Kalau saya melihat luar biasa jumlah yang ada di belakang saya, anggota Pengwil IPAT Jawa Barat, dari 25 Pengda yang akan melaksanakan Konferdalup, yang bisa saya lakukan, saya mungkin cukup membebaskan anggota saya untuk melakukan Konferdalup. Saya menyampaikan surat yang dikirim PP. Kalaupun anggota saya punya pendapat dan punya suara yang berbeda, saya tidak bisa memaksa, dan saya menyerahkan silahkan ketua Pengda ataupun anggota melaksanakan Konferda. Apa yang terjadi dalam Konferda tersebut silahkan dituangkan dalam berita acara. Nanti Pengwil kan hanya merekap, mengumpulkan, dan akhirnya melaporkan ke PP. Itu saja mungkin. Saya mempersilahkan anggota saya untuk melakukan rapat internal anggotanya dan tuangkan apapun yang ada dalam berita acara. Itu saja mungkin. Dari DKI terakhir. Kalau saya akan menyarankan kepada anggota saya agar khususnya PPAT DKI Jakarta agar setiap permasalahan di dalam organisasi itu harus disikapi secara baik dan bijaksana ya, tidak perlu emosional. Mari kita kedepankan komunikasi, karena dengan komunikasi ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mau bicara ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat, karena memang ketentuannya kalau nggak salah 30 hari Pengda-Pengda itu harus mengadakan konferda ya. Insya Allah DKI akan, Pengda-Pengda yang ada di DKI akan melaksanakan konferda untuk pencalonan Ketua Umum IPAT dan Majelis Kehormatan Pusat IPAT. Terima kasih. Terima kasih Bang Peri Asman, Mbak Osye, Bang Peri Asman Ketua Pengwil Banten IPAT, Mbak Osye Ketua Pengwil Jabar IPAT, dan Bang Ruli Ketua Pengwil IPAT DKI. Ada hal yang menarik, semoga tidak terjadi save IPAT kedua. Namun melihat gejolak, melihat ini, apakah save IPAT kedua tidak terjadi atau sebaliknya? Oke, Grossever, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.